pengennya apa seperti itu Mbak. Terus nanti barulah dikembangkan ujiannya. Jadi kalau penerapan di sekolah itu apabila ingin menghadirkan ujian pembelajaran ke anak-anak itu biasanya bagaimana Pak? Sekali lagi lah kalau dilengkapi untuk jadi desain thinking ini adalah mata kuliah di mana produk akhirnya itu ujian pembelajaran bagi siswa. Dalam mata kuliah itu kita diajari dalam mengembangkan media itu disusun berdasarkan kebutuhan siswa dan keinginan siswa. Jadi bukan dari gurunya, tapi dari keinginan siswanya, pengennya seperti apa, baru didesain. Ini perlu penjelasan saya gitu ya, bukan penjelasan pendapat Anda. Ini saya mendengar ini dari belakang. Sebetulnya dari anak saya itu diminta dilanjutkan ke produk, ke produk sama bilang itu. Saya tidak tahu besok kalau saya sudah saya ketemu lagi dengan seperti ini. Nah, betul ya, betul. Karena kan skripsi anak saya seperti itu. Jadi sebenarnya gini, kita itu harus tahu karakter, keinginan anak. Tapi untuk mengetahui itu tidak mudah. Kita harus rawat dulu, ya toh. Kita sampaikan padanya. Oh, harus seperti ini gimana? Mintanya gitu. Nah, ini kalau karena di satu kelas itu mayoritas 32 itu kan diterusin antara satu dengan yang lain, pasti itu ada perbedaan. Nah, kita harus bisa menyamakan persepsi. Gimana kalau sifat karakter kalian seperti ini, kita menunjukkan seperti ini. Itu kan baru nanti kan mengerucut begitu. Iya, global dulu, baru nanti ke yang lebih khusus lagi. Jadi kan pokoknya dikerucutkan lagi. Jadi kan kita coba sekali, misalnya di materi apa begitu kan. Nanti yang kedua begitu seterusnya. Jadi, ini seperti saya juga pernah membuat itu sistem tongkat dalam model pembelajaran stick itu. Iya, pertama itu gimana Pak? Ya pokoknya kan setiap ada kalian menerima stick, model stick itu pembelajaran itu ada satu pertanyaan. Nah akhirnya siap. Nah seperti itu. Tapi untuk pertanyaan itu ya jangan yang melenceng, jangan yang berat-berat, pokoknya yang ada di materi. Itu kalau udah yang lama seperti ini, seperti itu. Kalau yang sekarang ya itu saya sampaikan. Ini hanya pendapat saya ya. Kita harus menyelami hati dan pikiran kemauannya seperti apa. Tadi satu kelas itu mungkin bermacam-macam karakternya sehingga kita bisa mengerujukkan ilmu. Dan itu baru satu kelas. Ya, kalau ada satu kelas, tapi kalau 4 kelas bisa 5 kelas sampai 7 kelas. Jadi kelas 5, terus kelas B, kelas C, berbeda-beda. Nah, tapi kadang kita harus punya strategi. Kalau kita sudah membuat satu, nanti berbeda-beda, itu kita yang kesulitan. Ini enggak, waktu juga sangat terbatas. Nah, kita harus bisa agak menekan. Itu anak itu biar anak itu bisa mengikuti dengan kelas yang sama. Bukan berarti kita tekan betul, kita arahkan, kita giring, biasa.
dia tahu perlu waktu, perlu persiapan. Ya, itu biasa tidak seperti ini. Berarti secara garis besar itu di sini ketika Bapak mengajar itu sudah menerapkan media yang sesuai dengan apa yang sesuai dengan Iya, itu hanya model yang kemarin-kemarin. Dan sekarang kan seiring dengan kemajuan teknologi, apalagi mbaknya masih muda, ID-nya juga bagus. Kalau saya kan zaman ID-nya dan belas ya tahu sedikit-sedikit. Kemudian kami izin bertanya kembali Pak terkait pada saat Bapak mau implementasikan atau menerapkan terkait desain thinking atau media itu di kalangan siswa itu ada kendala atau kesulitan yang pernah Bapak hadapi? Iya, kendala pasti ada. Kendalanya itu kurang persiapan. Kendalanya itu kurang persiapan, ya karena menghadapi anak-anak yang bermacam-macam latar belakang itu kita juga mengalami kesulitan. Pasti ada kendala. Kadang satu kendala itu ketika kita menerapkan ada anak itu yang tidak fokus, dan apalagi zaman sekarang itu menggunakan HP, kalau tidak dikumpulkan anak main HP. Itu salah satu. Yang kedua terlalu sering terkelas apa? Keliling-keliling jalan ke sana ke sini, kita itu mau agak keras itu mikir dulu. Iya, kadang saya anak dikerasi dikit, saya tuh takutnya bahasa Indonesia ini laporan. Dan kalau orang tua memaklumi itu no problem. Tapi kalau tidak, namanya di kelas 7 ya, kita harus hati-hati, ekstra hati-hati dengan yang namanya Gilbert. Gilbert itu berani, ya berani nanti kalau enggak anak dan medan, contohnya medan. Jadi dia itu kalau dinasihati, aku itu pak, seperti itu. Jadi kita harus hati. Itu anak-anak sekarang. Makanya kita itu bisa memperhalus karakter anak biar anak itu nurut kita. Itu kelas 7G 1G. Kalau di 8B ini namanya Dapeng, Dava Pakis. Ini kecil. Saya enggak begitu berani akan keras. Ayo, saya berani begini, bukan berarti tunjuk. Nah itu kalau di kelas begini akan enggak begini karena ekspresi. Maka kadang saya sudah pertama itu kalau masuk sini dengan kelas 7G itu saya dekati dulu itu yang namanya G. Karena yang satu dibully itu Mas Supri yang gemuk lagi itu selalu dibully sama gitu. Karena bukan orang sabar, tampaknya karena ras orang Medan. Saya sudah itu menghadapi dia. Berarti izin menyampaikan, berarti kesulitannya lebih ke Sangat beristik kita itu menyelami mengenali karakter satu dengan yang lainnya itu sehari 2 hari 3 hari 4 hari seminggu itu belum apa. Kemudian tadi kan sudah ada terkait implementasi dari desain. Nah,
belum ada yang tahu. Jadi misalnya di kelas A, B, C, D dan 7G itu semua belum tahu. Nah, itu nanti yang bisa kita sampaikan itu untuk dia tumbuh semangat, anak perhatikan, belajar dan mau maju itu, saya selalu memberi hadiah. Hadiah 1.000 anak senang sekali. 1.000 rupiah. Menurut saya juga hebat. Pertama saya kan agak ragu, mau apa. Ada salah satu motivasi saya. Jadi memberikan hadiah, saya itu kalau memuji anak pandai ganteng, handsome, seperti itu, putri cantik, laki-laki itu panggil handsome, sering seperti handsome, ganteng, bagus, ya seperti itu saya puji seperti itu. Dan yang terakhir itu saya memberi berupa hadiah. Ya sebenarnya hadiahnya itu. Makanya kalau anak-anak itu saya masuk itu adalah anak itu kok senang gitu. Apalagi kalau selesai itu mengucapkan terima kasih. Kami seperti itu. Ya, pertama di sini saya selamat pagi, selamat siang, dan mau assalamualaikum saya belum berani, karena belum tahu siswa-siswa ini campuran. Iya, seperti di 7A saya pernah sekali assalamualaikum, yang jawab hanya berapa. Akhirnya saya tahu ternyata di JD itu separuh itu. Seperti itu akhirnya saya ganti salam dan bahagia. Sampai sekarang saya kalau salam dan bahagia angkat anak saya. Salam dan bahagia. Itu salah satu untuk memunculkan anak itu termotivasi. Itu salah satu ya. Mungkin ada yang lain saya belum menemukan. Jadi untuk untuk menarik sesuatu itu dengan hadiah atau mengambil nama siswa dengan nama terbaiknya agar siswa itu merasa dihargai di waktu belajar. Baik Bapak, izin bertanya kembali. Apakah pada saat Bapak mengimplementasikan produk media yang Bapak buat itu, apakah budaya dari siswa itu mempengaruhi Pak? Ini berpengaruh sekali. Ya, meskipun ada 1-2 itu tidak sama dengan temannya, tapi paling tidak itu sudah berpengaruh kepada seluruh kelas. Bagi anak yang perhatian sekali, itu berpengaruh sekali. Ini sangat mendukung dan menambah wawasan anak-anak. Kemudian anak bisa coba kalau saya membuat media seperti ini. Contoh aja, kita praktek, siapa yang pernah Sumatera? Nah, saya misalnya ke lab membuat termometer dengan suhu itu. Nah, lupa nak dibakar ini masih apa tidak pecah. Nah, seperti itu ya. Kan sudah saya sampaikan. Nah, seperti ini nanti yang penting keselamatan kerja itu dijaga. Jaga sehingga itu kan ternyata betul, hanya anak-anak itu kan kalau melihat dengan nyata itu kan bisa menangkap materi itu. Beda kalau kita hanya menerangkan, belum tahu barangnya, belum tahu medianya seperti apa, dia masih bertanya-tanya. Tapi kalau sudah kita siapkan medianya, ini tentunya juga berpengaruh. Jadi budaya itu pengaruhnya lebih ke
Maaf ya kalau jawaban saya ini hanya berdasarkan